Bab 468. Bertarung. Saat suara Mileye jatuh, anjing kekaisaran menyerbu langsung ke arah Master Suci. Di punggung anjing kekaisaran, Mileye memegang pedang di pinggangnya erat-erat di tangan kanannya, siap untuk pergi. Melihat anjing kaisar dan Mileye bergegas menuju, mata Master Suci berangsur-angsur menjadi dingin. Segera, tangan kanannya sedikit terangkat, dalam sekejap, ruang hampa di depannya naik dan turun seperti gelombang. Pada saat yang sama, satu demi satu, kekuatan ruang hampa yang kuat terus terombang-ambing menuju anjing kekaisaran dan Mileye. Anjing kekaisaran dan Mileye semakin dekat. Segera, Mileye tiba-tiba melompat dan menebas dengan pedangnya. Anjing kekaisaran bergegas ke depan, ketika bertabrakan, itu hancur langsung dengan ruang-ruang hampa di depan Mileye. Mileye berhasil datang ke Master Suci, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang. Syung! Pedang Tao mengguncang langit. Master Suci memandang Mileye dengan dingin, tangan kanannya mengepal perlahan, lalu dia meninju. Pada saat pukulannya diledakkan, sinar cahaya pedang datang dengan tenang. Sinar cahaya pedang ini muncul tanpa suara. Melihat adegan ini, wajah Master Suci sangat berubah. Dia memutar tinjunya untuk menyerang, menghalangi bagian atas kepalanya. Duar! Cahaya pedang menebas tepat di atas kepalan tangan Master Suci. Master Suci melangkah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, anjing kekaisaran langsung menghantam bagian depan Master Suci. Master Suci membanting ke depan dengan kedua tangannya. Duar! Master Suci dipukul oleh anjing kaisar dan langsung terpental 100 kaki jauhnya. Begitu Master Suci berhenti, Mileye muncul di depannya. Kemudian, pedang Tao menebas ke arah wajahnya. Wajah Master Suci tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Saat berikutnya, tangan kanannya mengepal. Itu adalah ledakan ketika menghadap ke atas. Tinju itu keluar seperti letusan gunung berapi, kekuatan yang kuat dengan paksa menghantam cahaya pedang Mileye hingga hancur berkeping-keping, tetapi segumpal pedang terbang diam-diam menebas di atas kepala Master Suci. Pedang terbang. Tes. Sinar cahaya pedang ini menebas langsung dari atas kepala Master Suci sampai akhir. Namun, Master Suci tidak terbelah menjadi dua seperti Mileye, tapi berubah menjadi ilusi. Segera setelah itu, dia muncul ratusan kaki jauhnya. Melihat adegan ini, Mileye mengerutkan kening. Di kejauhan, Master Suci menatap Mileye dan anjing kekaisaran dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa sedemikian rupa oleh Mileye dan monster ini. Anjing kaisar hendak bergerak lagi ketika bayangan gelap tiba-tiba datang dari belakangnya. Master Suci tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat bayangan gelap ini, wajahnya berubah. Saat berikutnya, dia berbalik dan menghilang. Segera, bayangan hitam muncul di depan Mileye dan anjing kekaisaran. Orang yang datang adalah Gyo. Mileye hendak berbicara ketika Gyo tiba-tiba berkata, "Kembali dulu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Violin, dia." Gyo sedikit terkejut, jelas terkejut dengan panggilan Mileye, tetapi dia tidak memikirkannya, dan segera berkata, "Mereka tidak dapat membantu pemimpin istana, ikutlah denganku sekarang." Mileye mengangguk, "Pergi." Segera, Mileye, Gyo, dan Kaisar Anjing melewati terowongan ruang hampa, kembali ke tembok besar pemakaman. Saat kembali ke tembok besar pemakaman, wajah Mileye berubah. Pada saat ini, di luar tembok besar surga pemakaman, ada beberapa formasi teleportasi ruang hampa. Di dalam formasi teleportasi ruang hampa, ada lorong-lorong samar. Di atas tembok kota, Mileye memandang Gyo, "Senior, apakah ini?" Gyo berkata dengan sungguh-sungguh,
teleportasi ruang, pasukan klan Moke akan diteleportasi melalui saluran ruang hampa ini. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka masih memiliki pasukan. Gio menatap Mileye, klan Moke bukan satu klan, tetapi terdiri dari klan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit. Di ujung langit yang jauh, ada semburan getaran dari waktu ke waktu. Mileye berkata, sedang bertarung. Gio itu mengangguk. Mileye akan berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul di formasi teleportasi tidak jauh dari sini. Di sebelahnya, Mileye juga melihat orang yang dikenalnya, pedang Moye yang bertarung melawannya di awal. Gio berbisik, mereka ada di sini. Pada saat ini, di tembok besar pemakaman, seseorang muncul. Mileye meliriknya, ada banyak wajah yang dikenal dan banyak wajah yang tidak dikenal. Jelas, Tuan Bai dan Gio telah memanggil kembali Violin Wei yang keluar dari rumah. Pada saat ini, Gio di sebelah Mileye tiba-tiba berkata, selanjutnya adalah medan perangmu. Setelah berbicara, dia diam-diam mundur. Mileye melihat ke bawah, jelas, yang tua mengalahkan yang tua, yang muda mengalahkan yang muda, tidak ada pihak yang bisa kalah. Kalau yang tua kalah, seperti Violin Wei dan lainnya, jika kalah, mereka pasti akan mati. Jika kalah, Star Territory Wei yang tidak akan memiliki masa depan. Apalagi, orang-orang jenius klan Moke ini dapat memasuki Star Territory Wei yang dengan mudah. Pada saat itu, generasi yang lebih tua tertahan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di bawah, pedang Moye membawa Nick Zuo dan yang lainnya ke bawah tembok kota, tetapi segera, mereka naik ke langit dan datang ke sisi berlawanan dari tembok kota, menghadap Mileye dan yang lainnya jauh. Mileye menemukan bahwa selain pedang Moye dan yang lainnya, ada juga pria berjubah hitam yang telah bertarung dengannya sebelumnya. Sejak pihak lain muncul, matanya terkunci padanya. Mileye mengangkat jari tengah pada pria berjubah hitam di udara. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu langsung marah. Dia menunjuk Mileye, "Mileye, keluar dan matilah." Di tembok kota, Mileye melompat dan mendatangi pria berjubah hitam. Mileye tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan dulu, jika kamu takut mati, kamu bisa datang dengan orang lain. Aku benar-benar tidak ingin bertarung dengan orang yang kabur di tengah jalan." Pria berjubah hitam itu menatap Mileye, "Kamu terlalu sombong, kamu." Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Bertarunglah jika kamu mau, jangan banyak bicara." Di samping, Nick Zuo tiba-tiba berkata, "Kakak Liam, jika kamu tidak bertarung, maka aku saja." Mengatakan itu, dia keluar. Pria berjubah hitam bernama Liam Chang berkata dengan sungguh-sungguh, dia berasal dari negeri asing. Di samping Nick Zuo, pembunuh langit tiba-tiba berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu berkelahi. Jika kamu tidak bertarung, orang luar berpikir bahwa klan Moke takut pada Mileye." Pembunuh bumi, yang jarang berbicara, sedikit mengangguk, "Jika kamu tidak berani naik, saya orang klan Moke akan maju sendiri." Wajah pria berjubah hitam dan wanita di belakangnya menjadi muram. Penghinaan. Mereka merasa bahwa klan Moke dan Star Territory Wei yang sedikit memandang rendah mereka. Wanita di belakang Liam Chang hendak menembak, tetapi Liam Chang menghentikannya, "Aku datang." Setelah berbicara, yang lain menghilang begitu saja, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan Mileye. Liam Chang menatap Mileye dan hendak berbicara ketika seberkas cahaya pedang datang dengan tenang. Cahaya pedang itu sunyi, seperti udara. Merasakan sinar cahaya pedang, wajah Liam Chang seketika berubah.
tangannya terkepal secara tiba-tiba dan sebuah perisai hitam biru muncul di hadapannya. Pedang. Duar. Perisai itu langsung hancur. Tetapi pada saat ini, Liam Chang mengambil langkah cepat ke depan, meninju pukulan, dan kekuatan yang kuat menyapu di atas pukulan itu. Pada saat ini, pedang Tao muncul. Duar. Begitu tinju pedang menyentuh, Liam Chang mundur dengan keras. Saat dia mundur, sinar cahaya pedang datang dengan tenang. Pedang terbang lainnya. Pupil mata Liam Chang mengecil, dia menghentakkan kaki kanannya dengan bantuan ruang hampa. Kekuatan memaksa dirinya untuk berhenti, tangannya terbanting ke dadanya adalah tamparan. Duar. Tubuh Liam Chang bergetar hebat, kemudian napas kuat keluar dari tubuhnya. Setelah napas kuat ini muncul, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Di lapangan, mata semua orang beralih ke sisi ini. Di samping, Nick Zuo berkata dengan lembut, teknik rahasia. Pedang Moye sedikit mengangguk, orang-orang dari negeri asing ini semuanya pandai dalam teknik rahasia. Sayangnya, tidak ada teknik rahasia kuno seperti itu. Jika itu adalah rahasia kuno. Nick Zuo memandang pedang Moye tersenyum dan berkata, jika itu adalah teknik rahasia kuno, bahkan aku pun harus takut. Di kejauhan, Liam Chang menjadi lebih besar dan lebih besar. Dalam waktu singkat, fisiknya setidaknya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, napasnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Liam Chang menatap Mileye. Saat berikutnya, dia menyerbu langsung ke arah Mileye. Setiap kali dia mengambil langkah berikutnya, ruang hampa di lapangan akan bergetar hebat. Menakutkan. Mileye berdiri diam dengan pedangnya. Ketika Liam Chang datang kepadanya, Mileye tiba-tiba melompat, menghunus pedangnya dan menebas. Syung. Suara pedang bergema di langit. Melihat serangan Mileye, cibiran muncul di sudut mulut Liam Chang. Dia meninju, dan kekuatan yang kuat langsung membuat ruang dalam beberapa ratus mil bergetar, seolah-olah itu akan dihancurkan. Dan pedang Mileye masih jatuh lurus ke bawah, tetapi pedangnya telah berubah menjadi pedang penakluk jiwa di beberapa titik. Duar. Di mata semua orang, sesosok terbang keluar. Sosok ini tidak lain adalah Mileye. Namun, semua orang melihat ke Liam Chang. Setelah Liam Chang meledakkan Mileye dengan satu pukulan, jiwanya langsung terpisah dari tubuhnya. Tidak hanya itu, tetapi jiwanya juga terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Jiwa Liam Chang melihat sekeliling dengan ngeri, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kerumunan juga sedikit bingung. Bagaimana ini? Di kejauhan, Mileye berdiri. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian menatap Liam Chang tidak jauh. Liam Chang menatap Mileye, apa yang telah kamu lakukan padaku? Sambil menyeringai, Mileye mengangkat pedang penakluk jiwa dan berkata pelan, ambil. Suara itu jatuh. Di mata semua orang, jiwa Liam Chang berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam pedang penakluk jiwa. Lapangan sepi. Mata pedang Moye dan yang lainnya juga tertuju pada Mileye. Nick Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, pedang macam apa itu? Pedang Moye berkata dengan lembut, itu pasti pedang penakluk jiwa yang legendaris. Menurut catatan kuno, pedang ini adalah pedang Hades of the Hades yang hilang. Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Aneh. Dengan mengatakan itu, dia menatap Nick Zuo, jika kamu melawannya, berhati-hatilah dengan pedang ini. Pedang ini memiliki kekuatan mematikan yang besar bagi jiwa. Meskipun fisikmu istimewa, jangan meremehkan musuh. Nick Zuo mengangguk, dimengerti. Di kejauhan, setelah Mileye menggunakan pedang penakluk jiwa untuk mengumpulkan jiwa Liam Chang, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan.
Di samping pedang Moye, Nixuo berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku yang melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, dia akan mengambil tindakan. Pada saat ini, pedang Moye tiba-tiba berkata, seseorang ada di sini. Di kejauhan di langit, sebuah suara tiba-tiba terdengar, orang wilayah asing belum mati, bukan giliran orang klan Moke untuk bertindak. Saat suara itu jatuh, ruang hampa udara langsung terbelah, kemudian, seorang pria dengan tombak panjang keluar darinya. Laki-laki itu memakai kain, tombak panjangnya terbungkus kain, matanya setajam pisau. Di bawah, pedang Moye terkekeh, apakah akhirnya datang? Bersambung.